Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Wahyuni, guru SMP Negeri 3 Sumedang, calon guru penggerak angkatan ke-7, kelas 297, Kabupaten Sumedang, Jawa Timur. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada? Kali ini saya tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada latar belakang, sekolah merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi murid, sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Tentunya dengan salah satu cara, yaitu dengan membangun budaya positif. Untuk menanamkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah dapat diterapkan dengan adanya keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Murid seringkali tidak mengindahkan peraturan di kelas maupun di sekolah karena selama ini apabila mereka melanggar akan mendapat hukuman yang cenderung akan mempermalukan dirinya. Oleh karena itu, perlunya mengupayakan untuk menjalankan sebagai awal membangun budaya positif di lingkungan sekolah sehingga penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid dalam berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan yang pertama, menciptakan murid yang disiplin positif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Sebagai tolak ukur, tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid dan guru mampu melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama-sama tanpa paksaan. Murid dapat menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Pada lini masa tindakan yang akan dilakukan, pertama, menyusun rencana melaksanakan pembuatan keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama-sama. Kedua, melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pimpinan sekolah, pemangku kebijakan sekolah. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. 4. Melaksanakan program sekolah yang telah disepakati bersama. Kelima, menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. 6. Mengadakan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan tentunya dukungan dari pimpinan sekolah, pemangku kebijakan sekolah, teman sejawat, guru dan staf TU, murid, agar tindakan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sukses. Adanya sarana dan prasarana yang dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan adanya apresiasi dari wali murid dalam melaksanakan dan menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Aksi nyata dalam modul 1.4 Budaya Positif dilakukan dengan 3 kegiatan. Yang pertama, diseminasi atau sosialisasi. 2. Pembentukan keyakinan kelas. Ketiga, penerapan segitiga restitusi. Sebelum kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif, selebihnya kita mohon izin dulu kepada kepala sekolah
untuk mengundang guru dan staf TU dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Indira. Permisi Pak Rizal. Ya, baik. Ada ya? Ini Pak, saya kan di program Guru Penggerak itu ada kan penindasan ke guru maupun staf TU di sini juga. Kalau ke siswa sudah Pak, cuma ke guru dan staf TU-nya Pak. Ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya minta isi gimana Pak Rizal? Budaya positif ya. Iya, budaya. Menarik itu materinya ya. Iya Pak. Insya Allah sangat bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Iya Pak. Iya. Kalau di kelas sudah Pak, saya sudah Ke siswa. iya, ke siswa. Ya, nanti di aula Di aula Pak. bersama teman-teman. Ya, silakan Bu Indira dilaksanakan. Diajak juga teman-teman. Ya, saya izinkan untuk mengajak teman-teman guru, juga teman-teman DU untuk mengikuti kegiatan itu dan menyimak materi yang Bu Indira sampaikan nanti. Disiapkan materinya sehingga menarik bagi teman-teman dan juga nanti buka ruang diskusi ya, Iya Pak. ya teman-teman bisa lebih mendalami apa yang jadi materi Ibu ya. Gitu, silakan. Makasih Pak Rizal. Mari sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dilakukan agar semua warga sekolah mengetahui apa sih budaya positif di lingkungan sekolah. Mari kita ikuti tentang kegiatan diseminasi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 7 bersama narasumber yaitu Ibu Findira Wahyuni SPD, calon penggerak angkatan 7 kelas 297. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja kepada narasumber untuk memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Findira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar SMP Negeri 3 Sumeneb. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya, yaitu dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Iya, Bapak Ibu, kali ini budaya positif memang sudah kita di SMP Negeri 3 Sumeneb ini kita sudah galakkan nih Bapak Ibu. Mulai dari mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah menjalankan seperti ini. Nah, kebetulan saya dari CGP Angkatan ke-7 kelas 297 kali ini akan memaparkan tentang budaya positif. Memang sih budaya positif ini lebih kepada tentang disiplin.
Iya, kita di sini tentang budaya positif, yaitu disiplin, berkenaan dengan disiplin. Disiplin di sini yaitu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dari bahasa Latin yaitu yang berarti adalah belajar. Namun dalam budaya kita telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini sudah ditanamkan sejak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau sudah menerapkan hal ini tentang budaya positif, baik dalam pengajaran maupun dalam pendidikan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, nilai-nilai kebajikan universal, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini sesuai dengan Dr. William Bresser dalam teori kontrol. Nah, beliau mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu yang ada dalam diri, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi demi untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini menurut Dian Gosen. Nah, statistik membantu dalam mengumpulkan informasi, memahami pola, dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Iya, Bapak Ibu, di sini mengapa gambar saya seperti ini? Ini budaya yang ada di SMP Negeri 3 Sumeneb, ya Bapak Ibu. Kita sudah membiasakan siswa kita membaca, iya, untuk memahami. Membaca itu bukan hanya membaca saja, tapi kita memahami dan membaca kritis di sini. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tentunya. Yang kedua, mandiri. Anak di sini harus mandiri. Ketiga adalah benar kritis di sini. Yang keempat di sini, yang ketiga ya Bapak Ibu, berkebenekaan global. Artinya di sini anak-anak tidak hanya perkembangan yang ada di saat di lingkungan sekolah, tetapi sekarang internasional ya Bapak Ibu melihat. Tetapi di sini kita harus memfilter nilai-nilai yang budaya asing. Kita mengangkat budaya-budaya yang kita punya, yaitu budaya lokal, harus kita grow. Bergotong royong. Nah, disinilah bagaimana anak untuk bergotong royong sesama temannya. Tentunya di sini pembelajaran haruslah inovatif, kreatif. Iya, kreatif. Anak dituntut kreatif. Kita juga, Bapak Ibu, kita harus kreatif dalam hal ini agar apa? Siswa kita lebih bisa memahami lagi pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, inilah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan di sini adalah hukum, yaitu motivasi eksternal, yaitu dari luar. Nah, dalam bentuk program kebajikan, nah di sini kita beri dukungan dan pengakuan secara pribadi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita lihat ya siswa kita kalau berprestasi, kita sering kan secara tidak langsung kita mengatakan, wah hebat kamu ya Nadia, teruslah semangat. Nah itu secara tidak langsung Bapak Ibu, karena kita memberikan ya pengakuan pribadi. Terus memberi pengakuan kepada murid bergantian secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, disinilah Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukumannya di sini.
Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan. Iya, secara tidak langsung saya sering Bapak Ibu melakukan hukuman kepada siswa. Ini yang saya salah di sini. Nah, kalau siswa terlambat atau tidak mengerjakan tugas, saya kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, itu yang sering saya lakukan. Ini rasanya saya, iya, salah di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini membuat anak menjadi sakit. Artinya sakit perasaan Bapak Ibu untuk jangka waktu lama. Iya Bapak Ibu, saya pernah juga Bapak Ibu seperti ini. Mohon maaf, ketika saya terlambat, diri saya ya, waktu sekolah, ya sampai sekarang juga terlambat Bapak Ibu. Kadang-kadang saya mohon maaf Bapak, saya gini ke Bapak sekolah. Nah, saya kadang-kadang seperti ini, ketika terlambat, mohon maaf Bapak. Iya, jangan diulangi lagi. Iya, tapi keesokannya masih saya melakukan lagi. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Saya menyadari bahwa kesalahan saya itu sangatlah kurang baik Bapak Ibu. Nah, di sini membuat seseorang atau anak membenci kedisiplinan karena ada paksaan sehingga marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Saya lagi. Nah, itu jawaban siswa kadang. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan membuat rasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Menghargai disiplin dengan stimulus. Di sini kita sama-sama ya tanggapan agar mudah menyelesaikan diri dengan konsep diri yang baik dan mematuhi peraturan. Inilah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi perbedaannya agak tipis Bapak Ibu. Nah, disinilah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter kuat. Ini adalah restitusi Bapak Ibu. Nah, adik di sini mengakui kesalahannya dan dia tidak ingin mengulangi lagi dengan menerapkan yaitu penerapan keyakinan kelas atau kesepakatan yang ada. Inilah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Nah, di sini tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebuah cara yang paling baik, nah paling baik Bapak Ibu dengan restitusi yang fokus pada karakter bukan tindakan, serta berfokus dengan solusi hingga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Ya Bapak Ibu, dari dulu memang ada peraturan. Peraturan itu sudah kita sepakati bersama. Mohon maaf, Bapak sekolah, pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru, staf TU, siswa, ditambah lagi yaitu siswa juga. Ini sudah. Nah, mengapa sekarang di kurikulum yang ketika ini kita mengapa harus keyakinan kelas ada? Nah, disinilah Bapak Ibu, budaya positif, lingkungan positif dengan keyakinan positif ini mengubah peraturan kelas. Iya, mungkin di sini ada Ibu Kumia Muzaro. Iya, mohon maaf Ibu Kumia Muzaro ini CGP angkatan kelima ya Ibu. Nah, Ibu pernah menerapkan di kelas 71 tentang keyakinan kelas. Mungkin Ibu bisa tentang apa saja keyakinan kelas Ibu. Mohon maaf. Memang saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 71.
karena memang ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Perbedaan itu terletak pada bagaimana apa ada kesepakatan atau tidak ketika melakukan aturan-aturan yang ada di kelas. Jadi kalau kita menerapkan suatu aturan di kelas dengan menggunakan diskusi, dengan meminta pendapat dari anak-anak, itu akan lebih diterima ke anak-anak. Jadi anak-anak lebih bertanggung jawab dengan apa yang disepakati, seperti itu. Sehingga ketika kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sudah terbentuk, anak-anak merasa itu mereka berperan di situ, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Makanya begitu saya mendapatkan materi dari JGP Angkatan 5, langsung saya terapkan ke anak-anak kelas 71, dan alhamdulillah anak-anak karakternya memang lebih baik dibandingkan dengan kelas yang lain, dan memang mereka adalah anak-anak unggul ya. Jadi sayang sekali kalau karakternya juga tidak dikembangkan. Itu saja Bu Bidira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kurnia Masara SPD atas Ibu saran dan masukannya ya. Ini saya lihat di kelas 71 dan di kelas-kelas lain sudah menerapkan seperti ini. Nah, keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada di dalam, karena dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas berdasarkan pemahaman, mereka akan kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang dibangun serta menggunakan kalimat positif yang mudah diingat. Iya Bapak Ibu, saya di sini sudah menerapkan baik di kelas 84 dan di kelas 83 juga, di kelas 7. Nah, mohon maaf, ini saya menulis anak-anak, tiap anak-anak saya beri kesempatan menulis apa sih mereka, keinginan mereka sebelum saya pembelajaran dimulai, apa yang mereka inginkan. Mereka meletakkan seperti ini, di kertas seperti ini, yang kecil saya berikan, lalu ditempelkan. Nah, kita kesepakatan, kita buat kesimpulan. Nah, disinilah Bapak Ibu. Jadi anak-anak, terus di sini ada yang memberikan tanda tangan Bapak Ibu bahwa ini diterapkan. Setiap pembelajaran diterapkan. Kalau memang ada perubahan, kita bicarakan lagi. Nah, untuk membuat kalimat di sini, mohon maaf, tidak boleh menggunakan kata tidak. Satu contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita perhalus sedikit. Buanglah sampah pada tempatnya yang benar. Iya. Kadang-kadang anak-anak mengatakan, kenapa Ibu? Nah, kata tidak ini yang kurang. Ya. Kita pergunakanlah kata yang agak halus di sini. Kalimatnya diperhalus. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat di sini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sebuah orang dan barang milik orang lain. Ini ya Bapak Ibu. Tabel C dan Y kita lihat. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Ibu Kurnia Masara SPD atas Ibu saran dan masukannya ya. Ini saya lihat di kelas 71 dan di kelas lain sudah menerapkan seperti ini. Nah, keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada di dalam,
Karena dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas berdasarkan pemahaman mereka akan kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang dibangun serta menggunakan kalimat positif yang mudah diingat. Iya Bapak Ibu, saya di sini sudah menerapkan baik di kelas 84 dan di kelas 83 juga, di kelas 7. Nah, maaf, ini saya menulis anak-anak, saya beri kesempatan menulis apa sih mereka, keinginan mereka sebelum saya pembelajaran dimulai, apa yang mereka inginkan. Mereka mengatakan seperti ini, di kertas seperti ini, yang kecil, ketika lalu ditempelkan. Nah, kita kesepakatan, kita buat kesimpulan. Nah, disinilah Bapak Ibu. Jadi anak-anak, terus di sini ada yang memberikan tanda tangan Bapak Ibu bahwa ini diterapkan. Setiap pembelajaran diterapkan. Kalau memang ada perubahan, kita bicarakan lagi. Nah, untuk membuat kalimat di sini, mohon maaf, tidak boleh menggunakan kata tidak. Satu contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita perhalus sedikit. Buanglah sampah pada tempatnya yang benar. Iya. Kadang-kadang anak-anak mengatakan, kenapa Ibu? Nah, kata tidak ini yang kurang. Iya. Kita pergunakanlah kata yang agak halus di sini. Kalimatnya diperhalus. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sebuah orang dan barang milik orang lain. Ini ya Bapak Ibu. Tabel C dan G kita lihat. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tanpa seperti ini Bapak Ibu, satu contoh di sini, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kira-kira kita sudah melakukan tidak Bapak Ibu? Iya, sudah ya Bapak Ibu, secara tidak langsung ini. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Selalu dikembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kalimat dalam peraturan nih Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita lihat keyakinan kelas. Di sini selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Di sini tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, ini yang berkomitmen. Kadang-kala sangat Bapak Ibu, susah ya. Tapi kalau selalu kita lakukan, insya Allah tidak. Keselamatan, menghormati orang lain. Di sini juga kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Nah, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Ini kata-kata dalam peraturan dan keyakinan kelas sudah ada perbedaan. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia, yaitu dari bertahan hidup. Iya Bapak Ibu, kita selalu bertahan hidup ya Bapak Ibu? Selalu ya. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kita kesenangan di sini, dan kebutuhan kebebasan. Wah, kebebasan ya Bapak Ibu. Iya.
Iya, merdeka ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Sini kita sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu sebagai apa? Kalau saya Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul 1.4 nih Bapak Ibu, saya jadi penghukum. Kenapa tidak dikerjakan tugasnya? Saya selalu bertanya seperti itu kepada murid. Kalau tidak dikumpulkan, sekarang Ibu kasih hukuman, sanksi. Nah, ini saya sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, saya baru 18 tahun masa kerja saya Bapak Ibu. Saya sudah merasa bersalah di sini. Nah, kira-kira kita sebagai apa di sini Bapak Ibu? Iya, yang paling kita senangi adalah ini Bapak Ibu. Jelas. Nah, kalau segitiga restitusi untuk membuat anak yang merasa gagal pada berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, iya, kalau anak bersalah, kita bawa ke maaf ke guru kita. Biasanya guru kita itu lebih halus di Bapak Ibu. Nah, disinilah di budaya positif kita selaku guru kita memperlakukan anak itu sama Bapak Ibu. Iya, kita tidak boleh menjudge anak. Kamu lagi yang salah, kamu lagi yang berbuat. Nah, disinilah kita mencari solusinya bersama anak dengan penerapan yang tadi Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan. Iya, kita harus yakin dengan kesepakatan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pemaparan saya tentang budaya positif. Mungkin dari pemaparan saya ini ada pertanyaan. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti dipandu oleh Pak Agus ya selaku moderator. Silakan Pak Agus. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Indira Wahyuni SPD. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang pertanyaan dari Bapak siap. Silakan untuk buat pertanyaannya. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Indira Wahyuni, CGP calon CGP angkatan 7, tadi sudah dipaparkan bahwa kita sebagai guru hendaknya memiliki kontrol di kelas. Salah satunya kita bukan sebagai penghukum seperti yang selama ini sering kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita menerapkan 5 kontrol yang sudah dipaparkan oleh Ibu Indira, terutama peran kita sebagai manajer di kelas? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andriani atas pertanyaannya Ibu dan masukannya juga. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita 5 kontrol terutama di manajer ya, kita sebagai selaku guru di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melakukan restitusi, kita memanggil anak, tapi bukan waktu di depan anak-anak banyak. Kita panggil secara pelan-pelan, kita beri arahan di sini. Sambil bertanya, mengapa, apa, sampai seperti ini, dan mohon maaf, iya, kita juga mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Iya, Ibu juga pernah bersalah. Iya, Bapak pernah bersalah juga. Nah, disinilah anak-anak, apakah mereka tahu tentang keyakinan? Ada pertanyaan, ini sudah selesai. Mungkin silakan kata-kata terakhir untuk Ibu Indira. Silakan Ibu. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di ruang aula SMP Negeri 3 Sumedang, dan teruslah menebarkan kebaikan, kebajikan kepada siswa kita. Teruslah berinovasi,
teruslah kita selalu berkolaborasi bersama teman-teman kita yang ada di sini maupun di luar sana. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama kita semua. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi sambutan terakhir dari Ibu Findira. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf. Bagaimana tentang tanggapan dari rekan sejawat atau guru dari kegiatan diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 budaya positif yang ada di lingkungan sekolah? Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kurnia Muzaroh. Saya rekan kerja dari Ibu Findira yang kebetulan saya mengajar juga di SMP Negeri 3 Sumeneb bidang studi matematika. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Findira selaku CGP Angkatan ke-7, saya merasa yakin perlunya kita mengadakan atau meningkatkan budaya positif, baik itu di membuat keyakinan kelas ataupun juga menerapkan 5 posisi kontrol ataupun juga segitiga restitusi. Karena dengan menerapkan budaya positif kita dapat meningkatkan nilai-nilai kebajikan baik itu untuk siswa, guru-guru maupun warga sekolah yang lain. Itu saja Bu Findira, testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan siswa dan guru yang telah disepakati bersama-sama dengan bertanggung jawab. Nah, silakan ditulis di kertas not yang kecil yang telah Ibu berikan. Ya, setelah itu ditempelkan di kertas folio yang berwarna kuning. Setelah itu ditempelkan di papan depan kelas ini ya. Nah. Boleh satu orang satu saja. Ya, Abdullah sudah menempelkan. Saya sudah menempelkan. Dibaca sambil baca. Tidak boleh main di kelas saat jam pelajaran dan tidak boleh ramai. Dengan kalian tentang keyakinan batu. Yang ketiga, sopan kepada teman dan guru. Ya, keempat, apa lagi nak? Apa lagi? Apa? Mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Mengerjakan tugas. Berarti kalau kita rame tidak boleh ya? Mana? Disiplin saat pembelajaran. Tidak boleh main bola saat pembelajaran.
Ketiga, apa lagi? Apa lagi? Ayo. Sudah, itu apa saja? Sudah 4 ya? Ya, kalau Arif baca. Baca Arif. Itu ya Arif. Boleh makan minum di jam istirahat. Boleh. Loh? Nah, ini harus sopan. Tidak boleh kita jahil pada teman. Tak boleh usir. Awas. Tidak boleh. Hah? Iya, mengerjakan tugas sebaik mungkin. Tugas apa? Dari Bapak Ibu Guru? Iya, itulah keyakinan kelas yang harus kalian laksanakan. Baik? Ya. Jadi, boleh silakan duduk. Kalian sudah membuat dari tiap siswa ya, sudah ya, membuat tentang keyakinan kelas yang ada kalian sepakati nanti. Nah, ternyata keyakinan kelasnya seperti ini sudah. Yang pertama, disiplin saat pembelajaran, ya, itu kalian. Terus, boleh makan dan minum di jam istirahat, ya. Sopan kepada teman dan guru. Yang keempat, kita mengerjakan tugas sebaik mungkin. Tugas siapa? Bapak Ibu Guru. Bisa dipahami? Bisa. Sepakat? Sepakat. Setuju? Setuju. Setuju dua setuju. Setuju dua sepakat. Setuju dua yakin. Pada kegiatan ketiga adalah penerapan segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan, ketiga, menanyakan keyakinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Pagi, Rehan, silakan duduk. Rehan tahu mengapa sih Rehan dipanggil ibu ke ruang ini? Ibu, saya bisa mengambil kertas saya. Oh, berarti karena iseng, akhirnya seperti itu ya tadi di kelas. Sebenarnya si Rehan ini selalu kreatif ya Rehan ya. Kertas itu dibuat dan seperti ini bola lempar ke tengah, tapi tidak sengaja kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu ya, kan setiap manusia memang tidak sempurna ya Rehan ya. Mungkin teman Rehan ada juga yang lebih seperti ini. Ibu pernah juga iseng pada teman dan ibu cukup yang merasa bersalah di sini. Nah, kalau Rehan bagaimana merasa bersalah? Yang kedua, kita harus saling menghargai, menghormati dan toleransi antara satu sama yang lain. Itu sudah paham Rehan. Nah, Rehan sudah bisa kepada teman Rehan karena sampai kena ke temannya. Bagaimana caranya Rehan? Saya berdatang memakai saat ini dan saya akan meminta maaf kepada teman yang saya layani. Wah, cukup luar biasa ya. Rehan akan minta maaf kepada teman-teman. Tadi sudah dilakukan atau belum? Belum. Tapi akan melakukan minta maaf kan? Iya, mengakui kesalahan dan minta maaf itu cukup bijaksana, cukup baik. Ya. Baik Rehan, langsung saja ya Rehan ya ke ruang kelas. Karena Rehan akan minta maaf kepada temannya. Silakan Rehan. Terima kasih Bu. Iya. Sama-sama. Bagaimana tanggapan atau testimoni dari siswa dari kegiatan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Pitasari, kelas 8 SMP Negeri 3 Indira telah memberikan pemahaman tentang budaya positif dengan adanya keyakinan kelas yang dilakukan bersama kelas 84 sehingga menjadikan kelas 84 menjadi kelas yang tertib dan disiplin. Terima kasih.
kasih Bu Findira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari kelas 7 SMP Negeri 3 Sumeneb. Di kelas kami telah menerapkan keyakinan kelas yang disepakati oleh teman-teman, sehingga kami belajar dengan kondusif, menyenangkan, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Findira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Dewanata, kelas 84. Saya senang beliau tidak memarahi saya. Justru beliau memberikan solusi agar saya menjadi lebih baik dan menghargai satu sama lain. Terima kasih Bu Findira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.